Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Salah satu identitas suatu kelompok atau bangsa adalah bahasa. Perkiraan jumlah bahasa di dunia beragam antara 6.000 sampai dengan 7.000 bahasa, tergantung dari dialek bahasa tiap-tiap suku yang berbeda-beda. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Bahasa memungkinkan kita menyampaikan ide, perasaan, informasi, dan instruksi kepada orang lain. Melalui bahasa, kita dapat berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan sosial, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia sekitar kita. Dari sekian banyak bahasa, ada satu bahasa yang universal bagi seluruh manusia dari suku atau bangsa manapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu bahasa roh. Bahasa roh atau juga disebut bahasa lidah bisa berupa bahasa dunia yang dapat dimengerti oleh manusia, seperti dalam Kisah Rasul 2 ayat 6, dan bahasa roh yang tidak dapat dimengerti manusia dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Dari Kisah Rasul pasal 2 dan 1 Korintus 14 dapat kita tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahasa roh sebagai karunia roh menurut Paulus dalam 1 Korintus ayat 14 berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Oleh roh mengucapkan hal-hal yang rahasia dan tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya dalam ayat 2. Orang yang berkata-kata dalam bahasa roh membangun atau memperbaiki dirinya sendiri dalam ayat 4. Merupakan doa yang dilakukan oleh roh dalam ayat 14. Merupakan bahasa pengucapan syukur yang sangat baik dalam ayat 17. Paulus meminta jemaat agar jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh dalam ayat 39. Dan bahwa ia berharap jemaat semua berkata-kata dengan bahasa roh dalam ayat 5. Dan bahwa Paulus berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua dalam ayat 18. Kedua, Paulus menulis 1 Korintus ayat 14 sebagai petunjuk yang tepat dari karunia bahasa roh, supaya bahasa roh dapat bermanfaat meneguhkan gereja Tuhan. Perkataan-perkataan itu harus ditafsirkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang Kristen yang berkumpul saat itu. Mereka yang memiliki karunia bahasa roh didorong untuk berdoa agar memiliki karunia atau kemampuan untuk menafsirkan dan bernubuat, sehingga tidak hanya membangun diri sendiri tetapi membangun jemaat juga. Baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa roh harus menjadikan kita pribadi yang lebih baik yang dapat dilihat dan dirasakan orang lain. Antara lain ditandai dengan buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 3. Ketika Roh Kudus pertama kali dicurahkan atas murid-murid dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, para rasul berbicara dalam bahasa orang-orang yang hadir dari berbagai belahan dunia saat itu. Para rasul sendiri sebenarnya tidak mengenal bahasa-bahasa tersebut yang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam Kisah Rasul 2 ayat 9-11. Banyak orang menerima perkataan itu, memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa dalam Kisah Rasul 2 ayat 41. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Tetapi untuk menjadi saksi yang efektif seperti yang dilakukan Petrus tersebut di atas, memerlukan baptisan atau kepenuhan Roh Kudus. Meskipun demikian, seseorang yang sudah mengalami baptisan atau kepenuhan Roh Kudus tidak berarti lebih beriman atau lebih berkenan kepada Allah. Keempat,
Bahasa roh ini diucapkan dari akal pikiran karena bermacam sebab, mulai dari keinginan yang kuat bisa berbahasa roh, malu terhadap orang lain jika tidak bisa berbahasa roh, termasuk juga untuk kebanggaan diri supaya semua orang melihat bahwa dia memiliki karunia bahasa roh. Bahasa akal pikiran ini sama sekali tidak memiliki kuasa roh apapun dan hanyalah sebuah perkataan yang sia-sia diucapkan di udara, bahkan membuat diri kita lelah. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, percayalah dan usahakan menerima karunia berbahasa roh seperti ditulis dalam Kisah Rasul 2 dan 1 Korintus 14. Jangan melakukan hal yang sia-sia dan melelahkan dengan berbahasa roh dari akal pikiran kita. Bahasa roh adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Jangan menghakimi mereka yang berbahasa roh, biarlah Tuhan Yesus yang menjadi hakim atas semuanya. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka!